Di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Kembali lagi di podcast Kotak Masuk edisi Bali. Iya. Anjing keren banget, parah. Keren. Gimana kabar, Nick? Ya masih di sini-sini aja bang. Iya ya. Menikmati deburan-deburan ombak. Abis ini kita party. Nick, Ya lanjut nih. Kita kan kemarin ngomongin financial freedom dengan 7 level. 7 level. Nah, lu kemarin ada yang mau lu tanya ke gua terkait misalnya apa sih ya, dana berapa sih yang kita harus siapin gitu ya, Nick? Ya kita ngomong real deh. Kalau kemarin kan kita cuma dikasih kayak level gitu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah realnya gimana sih bang gitu loh istilahnya. Kalau bicara dana darurat 6 bulan tuh berapa gitu. Iya, Atau 2 tahun tuh berapa sebenarnya gitu. Nah ini gue coba ngitung secara umum ya. Ini berdasarkan knowledge gue. Tapi mungkin teman-teman nanti bisa ngitung sendiri lah gitu kira-kira. Ini asumsi misalnya posisi hari ini. Nanti gue hitung inflasi. Kira-kira kalau kita pensiun butuh berapa gitu. Iya. Jadi asumsi pertama rumah udah ada. Karena kalau rumah agak susah nih ngitung financial independence-nya. Jadi rumah itu di luar hitungan. Makan minum itu satu hari untuk keluarga isi 5 gitu ya, 4 sampai 5 tuh 100.000 satu hari. Oke. Jadi 1 bulan itu 3 juta. Terus kita punya kendaraan. Nah, yang mesti dibiayain adalah bulanannya. Apa aja? BBM, parkir, dan tol. Oke. Itu asumsi Jabodetabek ya kan. Jaraknya cukup jauh dan banyak tol. Itu 2 juta. Oke. Lumayan bang. Setelah gue hitung-hitung uang parkir gue tuh banyak keluar sebenarnya. Ya, lanjut dulu. Gitu ya. Berarti udah 5 juta nih Iya, ya. Makan 5 minum juta. 3 juta, BBM, parkir tol 2 juta, 5 juta. Kemudian ada listrik, air, pulsa, dan internet. Oke. Itu 1 juta. Oke. Cukup lah ya 1 juta lah ya. Kemudian ada biaya sosial. Artinya biaya berkumpul dengan teman, ngopi, hangout. Itu 1 juta. Ya. Nah itu sudah 7 juta. Nah kayaknya ada yang kurang nih. Belanja-belanja ya apalah belanja. Beli baju itu 1 juta. Berarti total kira-kira gue bisa hidup nyaman. Keluarga gue itu di 8 juta di luar rumah, kendaraan, dan pendidikan gitu lah. Ini asumsi untuk kita ngitung pada saat pensiun. Tapi 8 juta tuh hari ini. Nah pensiun ya 20 tahun lagi lah gitu kan. Ketahuan kan jadi kira-kira kita umurnya berapa tuh sekarang. Nah 20 tahun lagi 8 juta ini jadi berapa ya? Nah ini gue pakai asumsi inflasinya agak agresif 5%. Oke. Gitu ya, ini simpel matematika 20 tahun kali 5% itu berarti 100%. Jadi 8 juta kita hari ini 16 juta di 20 tahun lagi. 20 tahun lagi double jadi Ya. 16 juta. Jadi kebayang nggak itu setiap bulan tuh kita spending 16 juta. Nah pertanyaan gue 16 juta itu gimana cara kita ngebiayain? Kita udah pensiun nih. Ya, tapi kalau sebelum gue tanggapi yang 16 jutanya itu ya, yang perlu dikasih asumsi lagi selain rumah adalah lo tidak mengeluarkan biaya pendidikan. Ya, Ya dong, Ya. asumsinya anak kita udah lulus. Ya, udah mulai lulus. bekerja awal lah. ya, Asumsikan lagi lo tidak sakit-sakitan. siap. Ya, iya dong. Bener. Karena kan ini sehat nih hidupnya nih kayaknya nih. Hidupnya sehat. Hidupnya sehat ya. Dari 3 ini dulu deh. Maksud gue pagernya ditambahin dulu nih. Karena kalau kita ngomongin hanya dari 5 komponen biaya, makan minum, BBM, sosial, listrik, air, sama belanja. Which is ini kan basic banget ya. Basic banget. Dan lo nggak punya drama dalam hidup lo. Ya. Hidup lo tenang bagaikan Tenang. ombak di pantai. Ombak gak tenang bang. Kalau tenang tuh sungai. Iya, aliran sungai. ya Aliran kan? sungai. Terus lo nggak punya istri lebih dari 1. Ya. Ya kan. Nah ini kan juga menjadi polemik juga karena kalau lo dapat 16 juta itu sebenarnya cukup. Oke. Asumsi gue cukup. Kenapa? Karena ini kan lo makan minum ini juga sebenarnya perhitungannya juga makan minum bisa masak, bisa lo makan di kafe atau nggak makan. Oke, benar. Itu nggak usah kita pusingin lah. Ibaratnya oh ini kan harusnya masak sendiri dong kan pensiunan. Nggak juga gitulah. Ya. Ini asumsi lo udah oke banget. Dan kalau 16 juta yang mau dapat dari mana? Di saat usia 55 ya, Ya. tinggal satu jawaban gua. Ya dari tabungan, makan tabungan. Tabungan Jika lo ya. nggak kerja. Ya. Kalau lo kerja, ya asumsinya gini. Misalnya gaji lo sekarang kan 8 juta kan biayanya nih. Gaji lo taruhlah 10 atau 10 juta lah ya paling gampang itunya. Berarti kan kalau dikali 2 10 jutanya 20 juta kan. Ya.
Minimal lu nyari penghasilan di 20 tahun ke depan, bekerja 20 juta. Oke. Minimal. Minimal. Mau jadi apa? Biasanya rata-rata pensiunan itu konsultan, Oh, kayak bisa jadi trainer juga ya. trainer, atau kayak kita podcaster. Cie. Siap. Atau enggak ya jadi dosen, Jadi juga dosen. bisa, pengajar, atau enggak buka usaha. Betul, buka usaha. Buka usaha. Cuma nanti kalau buka usaha, dapur usahanya nggak boleh dimasukin ke sini. Ya. Biayanya jadi nggak balance lagi nih. Iya, benar. Ini gue ngomongin pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan memotong menambah biaya kos rumah tangga lo di saat pensiun ya. Ya. Kalau dari sisi gue itu nih jawabannya. Dari investasi atau nggak kita makan tabungan doang. Which is kalau lo tuh bisa ngitung tuh, misalnya 16 juta nih. Kira-kira lo tabungan lo harus berapa untuk Sebenarnya hidup? kita ini konteksnya pekerja ya, bukan usaha ya, orang yang Bukan. usaha ya. Nah, Kita ngomongin perusahaan. pekerja itu kemungkinan lu akan dapat uang pensiun Oke. secara bulanan. Oke. Minimal dari 16 juta tercover lah gitu ya. Tercover misalnya 6 juta. Misalnya. Gini dulu deh. Nah. Menurut lo, ini menarik nih, karena banyak yang pensiunan kemarin yang mau pensiunan juga ngobrol sama gue. Menurut lo, dengan berkarir di perusahaan korporat Ya. selama 35 tahun atau 30 tahun atau 20 tahun, pensiunan dapat berapa sih? Berapa M? Level apa dulu nih? Direktur? Oh, direktur. Berapa ya? 10 kali ya? Nggak mungkin. Taruhlah Mancing, gini mancing. deh. Nggak gini deh. Misalnya direktur 1M, paling gampang aja ya. Yeah. Misalnya direktur 1M, general manager taruhlah 900 juta, ke 800. Manager taruhlah di 500. Iya. Iya kan? Taruhlah kita ngomongin manajer aja nih. Ini 500-nya apa? 500 juta pensiun, apanya? pensiunan. Uang pensiunnya. Uang pensiunnya. Oke, uang pensiunnya. Taruhlah dia hanya punya uang pensiunan, dia nggak punya tabungan lagi. Oke. Kalau 500 juta, lo bagi 20 juta per bulan, berapa lama bisa hidup? 25 kan? Cuma 25 bulan. 25 bulan. 2 tahun. Habis itu? Berarti usia dia masih 57 loh bro. Betul. Habis itu? Ya. Gak freedom dong. Gak Nah freedom. turun nih levelnya. Nah Ya. kita bukan mau nakut-nakutin. It's just simple math menurut Benar, gue. benar. Ya bisa jadi kan, wah Ses lo kejem banget lo ngitungnya kan. Siapa tahu dia dapat usaha segala macam. Iya. Tapi kalau dia nggak punya usaha dan mau makan metode makan tabungan ya, Yeah. mantap istilah kita kan zaman dulu kan. Lo cuma bertahan 2 tahun. 2 tahun. Ngeri gak? Benar-benar. Itu pentingnya untuk yang pertama lu tahu ketika lu pensiun lu dapat berapa. Mending dari sekarang dihitung. Dan kalau lu nggak punya dana pensiun, kan nggak semua korporat punya dana pensiun nih. Nggak semua Ya loh. minimal pakai data BPJS deh. Yes, BPJS tenaga kerja. BPJS tenaga kerjaan. Lo total deh misalnya. Nah, Akan jadi gini, goalsnya tadi, lo butuh uang berapa untuk pensiunan? Ya, uang berapa nih yang lo harus siapin? ya. Tapi kalau lo cuma lo nggak punya dana pensiun sama sekali, yang lo harus pikirin pekerjaan apa? Ya dong. Ya benar. Istilah gue gini, A itu adalah aset. Oke. Aset itu adalah uang pensiunan lo, Ya. tabungan lo itu A. Itu A. B adalah penghasilan rutin lo. Penghasilan rutin setelah pensiun. Yes. Oke. Atau enggak penghasilan rutin sebelum pensiun dan masih berjalan. Masih berjalan, jadi nggak keputus setelah pensiun ya. Ya, Oke. karena kan anak-anak zaman sekarang kayak kita kan ada side hustle-nya nih kayak gini nih. Benar. C adalah cost yang tadi lo bahas nih, makan, minum, BBM, Oke. sosial, bla 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 itu C. Kalau misalnya B-nya nggak ada atau pendapatannya nggak ada, lo akan makan A dong. C-nya akan makan A. C akan makan A. Ya, Cost akan memakan dari tabungan. benar. Nah, kalau ada B-nya, nah, Tapi kalau ya makanya ini kan mesti dihitung plus minus ya. Bukan dihitung plus minus, tapi dihitung ketika misalnya lu punya B. Tadi kan C makan A 2 tahun. Nah, C dikurangin apa dapat subsidi B, makan A-nya jadi berapa nah gitu. bisa jadi 4 tahun. Bisa Bisa jadi jadi 4 5 tahun. Bisa jadi nggak kemakan sama sekali. Oke. Karena C-nya ini atau biaya saat pensiun ini bisa lo bisa lo tekan. Karena tadi yang diskusi kita di awal, lo nggak punya cicilan rumah, lo nggak punya beban pendidikan. Itu asumsinya nggak punya cicilan tuh sudah lunas ya. Sudah lunas. Rumah sudah lunas, anak-anak udah lulus kerja. kuliah, udah kerja,
mobil ya ada lah. Mobil ada, dan lu nggak punya hutang pinjol atau nggak hutang-hutangan Nggak punya aneh-aneh. utang yang lain. Iya dong. Nah, Karena kalau punya itu semua, C lu gede banget. benar. Absolute C itu gede banget. Jadi tujuan kita diskusi ini adalah financial freedom. Sebenarnya semua orang punya kemungkinan, punya probabilitas yang sama sebenarnya. Ya. Menurut gua. Tapi dimulainya tergantung nih Nick. Kalau lu baru mulai di usia 50, Telat. bukan telat, Bukan telat. bukan telat. Hampir telat. Enggak, kalau kita bilang waktunya jadi makin pendek. Oke. Waktu untuk ngesiapin pendek. Tapi kalau kita mulai gua asumsiin pendengar kita antara umur 20 sampai 30. Nah, Lu mulai di 20 dengan tabungan lu udah, oh gue mau nyiapin pensiunan gue deh. Gue sisihin sepersekian dari 5% kayak berapa persen kayak ke investasi ke segala macam. Itu akan gede banget. Oke. Nilainya akan bombastis menurut gue ya. Jadi ini hanya wake up calling sih menurut gue. Nggak semua orang itu aware mengenai dana pensiun dan pada akhirnya ngerasa menyesal gitu. Yes. Menyesal kenapa saya nggak gedein A-nya tadi ya, nggak ngegedein dana pensiun, nggak nabung, nggak investasi. Apalagi lu nggak punya temen, jadi lu nggak bisa dapet B tuh. Ya, Kalau lu nggak punya temen, lu nggak bakal diajak kerja pas pensiun. gue yakin. benar. Udah nggak punya tabungan, nggak punya investasi, selama kerja sampai pensiun pun nggak nyiapin apa-apa untuk nyari penghasilan tambahan Iya. gitu. Jadi resikonya gede banget ketika cost-nya itu lama-lama menggerogoti tabungan gitu dan bisa stres lagi gitu, malah bisa sakit gitu. Dan kita belum ngomongin loh tadi asumsi yang tak paling gue nggak mau nyebutin, biaya nikah anak, biaya medical, iya kan? Iya nggak? Ini is the nightmare Nick. Iya. Anjing gue udah di Bali ngomongnya bahasa Inggris nih coy. Jijik banget. Enggak tapi Iya benar. ya ini kan semuanya kan kalau dibilang saya memungkinkan nggak kita harus nyiapin lebih besar? Iya. Cuman lu nggak usah terlalu takut dulu. Di umur 30 gue 36 tahun ini. Lu di berapa? 32. Di saat sekarang ini menurut gue persimpangan kita adalah pensiunan kita siapin yuk. Iya. Caranya terserah. Oke. Mau jumlahnya mau berapa ratus juta kayak miliar, tapi kita udah tahu lu 8 juta tahun ini. 16 juta 20 tahun 20 lagi. tahun Kan? lagi. Nah, lu pikir aja. Benar. Lu dapetin segitu aja udah bagus tuh nih. Karena kan hidup kita kan pasti ada naik, ada turun. Iya. Lu Ini stabil nih, Iya, asumsi lu stabilnya 16. Kadang-kadang gak kepake cuma 14 atau gak kepake 20, kepake Iya. 22. Itu kan akan naik turun tuh pencatatan pengeluaran Benar. kita kan. Tapi kalau lu gak punya 16, ya tabungan lu cuman 2 tahun. Tapi kalau lu direktur atau bapak-bapak direktur tenang Pak. Bapak kan punya miliaran. Faktanya teman-teman kita belum direktur, Bang. Enggak, coba gue tadi mau bilang gini, kalau direktur gak mungkin 8 juta per bulan. Pasti lebih. Enggak, akan ada equal Iya. calculation. Ya oke, jadi message-nya adalah makin tinggi jabatan, gaya hidup akan makin tinggi. Asumsi paling banyaknya itu. Justru resikonya makin tinggi kalau nggak nyiapin tabungan karena Iya. pasti akan turun banget gitu ya, jelek dan bisa jadi kurang dari 2 tahun. Bisa, malah cuma hitungan bulan. Karena kan gini, kita akan ajak yang pensiunan deh ya. Iya. Jadi bapak-bapak yang mau pensiun yang mendengarkan kita boleh loh Pak, kita saling sharing Siap. agar kami bisa menyiapkan. Dan bapak-bapak pasti kan punya cara-cara kan. Ya. Oke? Kayaknya episode ini sudah mulai takut ini. Sudah mulai takut, tapi gak usah Jangan takut. jangan. Jadi ini justru jadi reminder ya, wake up call. Wake up call. Bahwa ya kita harus siapin tabungan untuk nanti dana pensiun. Dari sekarang juga idealnya kita punya satu tambahan penghasilan di luar pekerjaan kita sekarang. Plus ya kalau bisa jaga gaya hidup kita bisa jagalah gitu, nggak terlalu tinggi, sewajarnya aja sehingga ketika nanti pensiun kita punya cukup nafas panjang gitu ya untuk hidup dan nggak ngerepotin anak kita. Ya, itu aja dari kita dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.